saya aja. Oke. Nah, udah mulai. Udah. Bentar, Nah, ini HP ku. Oh ya, sudah kita udah siaran langsung. Welcome Ya, to Permata PBJ. Halo, Assalamualaikum, kamu Tiara. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mona Lisa. Kita mau lab di jam-jam kritis, jam bener. hampir 1.30 Wita ya kak. Jam-jam Iya. kritis, jam-jam genting, jamnya ngantuk. Udah makan, udah sholat. Jadi kita nyita waktu istirahatnya kita nih ya, khusus untuk bahas Iya. pengadaan barang jasa. Buat apa ya enggak sih? Buat Permata PBJ. Mantap. Perbincangan materi terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan siapa nih? PPBJ Pemerintah Ahli Mudanya Kabupaten Tala. Recruitment-nya spesialis dari LKPP, fasilitatornya LKPP, pendamping kontrak LKPP siapa dong? Kamu. Iya, kakaknya yang imut. Siapa lagi kalau bukan kamu, Tiara Ramadhani Kusuma Dewi SKMMH. Oke. Nih, Kita mau bahas apa nih sih hari ini? emang? Rencananya mau bahas apa nih kita nih? Yang dasar-dasar aja kak, sebelum kita menyelam lebih jauh ya kak. Jadi kita bahas RUP aja kak. Kan awal-awal dari pengadaan itu harus ada dokumen perencanaannya, ada rencana pengadaan dulu kak. Nah, untuk orang awam kan nggak tahu itu apa sih RUP itu kak. Terus RUP itu siapa sih, tugasnya untuk mengumumkannya, gimana sih pengumumannya gitu pak, gitu kak. Gitu Silahkan ya. dijawab kamu Tiara. Oke ya, kita ceritanya ini sebenarnya santai tapi serius dikit gitu ya. Dikit seriusnya, tapi karena ada aturan yang mendasari dari pengadaan barang jasa pemerintah ini. Kita mulai dari tahapan yang memang paling awal, yaitu tahapan perencanaan. Perencanaan pengadaan sendiri itu tuh merupakan langkah awal. Jadi ini merupakan langkah awal dari proses pengadaan yang memang akan sangat menentukan pengadaan selanjutnya. Nah, perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat-sangat urgent, penting banget gitu ya, supaya menghindari kesalahan perencanaan. Jadi yang nanti akhirnya bisa bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Wah, oke, udah dibukain slide-nya ya. Udah muncul kak? Sudah Screen-nya muncul ya kak? Muncul tapi separoh. Tadi sebenarnya dalam pelaku pengadaan dalam tahap perencanaan itu siapa aja sih? Yang pertama ada PA ya, yang kedua ada PPK. Nah, dalam menyusun perencanaan pengadaan ini kan kita menggunakan APBD ya. Kita karena sama-sama dari kabupaten ya, Mon ya. Aku dari Kabupaten Tanah Laut. APBD. Mona dari Kabupaten HST. Bener ya? Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah. Nah, ya, iya Sungai bener. Tengah. Kalau disingkat belum tentu orang tahu gitu ya. Oh iya benar. Nah, kalau menyusun perencanaan sendiri, itu pengadaan yang menggunakan APBD ini bisa dimulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD. Nah, jadi untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya pun bisa, atau memang diinginkan dimulai pada awal tahun, perencanaan pengadaannya bisa dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA-KL atau RKAPD tadi. Nah, kemudian penyusunan perencanaan pengadaan ini misalnya akibat dari perubahan strategi, pencapaian target kinerja, dan perubahan anggaran yang dilakukan pada tahun yang berjalan. Nah, ini adalah waktu-waktu dalam menyusun perencanaan pengadaannya. Nah, terus gimana dalam meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan RUP. Nah, PA sebagai penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA, nanti kan di dalamnya tuh terdapat ada barang jasa yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan barang jasa sesuai dengan rencana kerja.
Kemudian penyusunan spesifikasi atau KAK yang sesuai kebutuhan, ketersediaan barang jasa atau penyedia di pasar. Kemudian ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan ketersediaan barang jasa atau penyedia di pasar. Kemudian ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri dan penyusunan RAB sesuai spek teknis KAK sebagai dasar penyusulan anggaran. Nah, PA ini tadi sebagai penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA itu perlu mempertimbangkan untuk melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan. Salah satunya adalah UKPBJ. UKPBJ termasuk pengelola pengadaan barang jasa, personel lainnya juga agen pengadaan juga bisa. APIP bisa dilibatkan sejak awal perencanaan juga sebenarnya oke banget gitu kan. Itu slide-nya bisa dipindah-pindah. Lanjut. Oke, dalam penyusunan perencanaan pengadaan PA-KPA dan PPK ini mempertimbangkan apa yang dipertimbangkan. Yang pertama, hasil monitoring evaluasi tahun sebelumnya, analisis pasar, dan rekomendasi strategi pengadaan. Kenapa? Untuk mencapai suatu tujuan pengadaan. Nah, pencapaiannya apa? Jadi PPK itu perlu memperhatikan. Yang pertama, mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nah, kemudian ada kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun, rekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Nah, ini kemarin sempat ada yang bertanya, Mbak, tentang TKDN terus minta dibikin konten, tapi sabar dulu ya. Kita bahasnya next sesi ya, Pak. Ya, one by one gitu sesi. ya. Benar. Nah, berikutnya nilai TKDN tadi dan BMP itu mengacu, ada acuannya pada apa? Daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan yaitu pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Nah, pengadaan berkelanjutan ini pengadaan barang jasa yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga sosial, aspek lingkungan. Hidup. Iya, benar banget, lingkungan hidup ya juga. Nah, termasuk kita dalam pelestarian, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup gitu ya. Jadi kalau bisa tuh kita belanja itu barang jasa yang emang labelnya adalah label yang ada ramah lingkungan. Nah, ini diterbitkannya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi ada website resminya juga. Yang terakhir yang diperhatikan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Jadi sekarang itu nggak cuman pengadaan biasa aja, tapi yang pengadaan penelitian pun sudah seharusnya menjadi perhatian gitu. Nah, sekarang dalam hal cara pengadaan sendiri itu ada dua. Ada cara pengadaan yang lewat swakelola, ada juga yang melalui penyedia. Nah, pemilihan cara ini berdasar sumber penyedia barang jasa. Kemudian, apa nih hubungannya sama RUP? Perencanaan tadi. RUP tadi adalah rencana umum pengadaan yang diakses melalui website sirup.lkpp.go.id atau mungkin melalui LPSE masing-masing wilayah. Nah, dalam mengumumkan RUP itu minimal banget meliputi ada nama, alamat PA-KPA, nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan, cara pengadaan, uraian singkat paket pengadaan, volume pekerjaannya gimana, nilai paket pengadaan apakah satu paket atau beberapa paket yang digabungkan, kemudian lokasi paket pengadaan tersebut di mana, sumber dana apakah dana DAK, dana APBD, dana APBN atau dana APBD perubahan. Kemudian ada perkiraan waktu pemanfaatan barang jasa. Nah kemudian
dalam menetapkan RUP dan teknis pengisian RUP ini sebenarnya ditetapkan dan diumumkan melalui aplikasi Sirup setelah selesai menyusun perencanaan pengadaan. Jadi sebenarnya ketika mau mengumumkan atau menetapkan RUP itu bisa langsung dilaksanakan setelah penyusunan perencanaan pengadaan tadi. Jadi PAKPA itu bisa langsung menetapkan dan mengumumkan RUP untuk pengadaan barang jasa tahun berikutnya, ya, barang jasa tahun berikutnya itu paling lambat, ini cuman paling lambat ya, pada tanggal 31 Maret tahun 2000 tahun 2000. Pada tanggal 31 Maret tahun anggaran tersebut. Nah, ini dasarnya di next itu slide-nya. Ini dasarnya ada di ya. Jadi udah jadi Kak itu nggak mesti, misalkan nih biasanya ada keterlambatan APBD Kak. Ya, Terus keterlambatan ada APBD. GPA ini kan belum sah. Biasanya si SKPD itu takut mengumumkan sirup mereka karena DPA-nya belum sah. Itu bagaimana Kak? Sesuai dalam peraturannya. Sebenarnya pengumuman pengumuman RUP itu sebenarnya bisa dilaksanakan sebelum DIPA itu diumumkan. Ada di slide-nya tapi nggak jalan Mon di tempatku Mon. Bisa dijalanin nggak? Kalau di tempat kami di Kabupaten Tala itu kami punya surat edaran yang 31 Januari harus udah semua dimasukin di dalam RUP. Artinya UP-nya nggak bisa cair. Jadi GU-nya, kalau GU-nya pun harus 100% bahwa RUP diumumkan. Sedangkan kalau LKPP 31 Maret. Nah, ini kami punya space waktu dari 31 Maret, tapi kami sudah dari Januari kan mempush gitu ya supaya semakin cepat dalam menyusun RUP-nya. Jadi bisa diumumkan mana ya tulisannya ya, slide-nya mana ya? Bisa diumumkan. Udah habis kan, soalnya kan kadang-kadang waktunya mepet 20 menit mau kita iya. Tapi ada satu pertanyaan nih, satu pertanyaan lagi Kak. Jika kan RUP ini sudah diumumkan, terus di dalam perjalanan pengadaan itu ada revisi untuk paketnya tersebut yang sudah diumumkan, itu bagaimana? Apakah bisa kita umumkan ulang setelah revisi atau bagaimana Kak? Oh iya, benar. Jadi sebenarnya kalau udah diumumkan gitu ya, setelah diumumkan itu kita bisa revisi dari hasil RUP yang tadi. Jadi misalnya setelah kaji ulang atau review bersama Pokja ada perubahan, nanti kita bisa ada yang dirubah, mungkin jadwalnya berubah, mungkin ada pagunya berubah. Jadi hal-hal tersebut bisa direvisi kembali. Jadi RUP itu bisa revisi gitu ya. Jadi kalau revisi bisa dan diumumkan kembali. Iya benar. Revisi dan diumumkan kembali ya Kak. Iya betul sekali. Sebenarnya ini yang nanya udah lebih tahu sebenarnya. Cuman ngetes yang di sini nih kayaknya nih. Oke. Enggak Kak. Ini udah ada 3 pertanyaan, terus durasi kita udah mau habis Kak. Ya siap. 20 menit. Iya 20 menit. Cepet Kayaknya banget udah ya. lebih dari 20 menit malah ya. Udah cukup. Terus untuk sesi berikutnya atau pertemuan atau perbincangan permata PPJ berikutnya, bisa teman-teman lain untuk men-DM atau men-chat kamu Tiara. Men-chat Mona juga boleh. Biar seru gitu kan ya. Silahkan bikin pertanyaan atau mau minta bahas apa. Nanti akan kami bikin pertanyaan sama gini Q&A PBJ-nya melalui perbincangan materi terkait pengadaan barang jasa bersama kamu Tiara di Permata PBJ. Oke. Gimana Kak? Oke, thank you. Udah mau balik ke kantor, lagi. Iya sama. Dengan kembali menjadi abdi negara. Dan kembali menjadi ASN yang taat pada aturan ya.
Ya Kak. Ya, yang penting pesannya adalah lakukan yang benar, bukan membenarkan yang dibiasakan. Betul. Biasakan Oke. yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Nah, itu dia. PPJ itu apa sih Kak? Jungle atau janggal? Welcome to the jungle. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas sedikit-sedikit aja. Tadi kepanjangan ya. Ya, bisa DM atau chat ke kamu Tiara atau ke saya juga bisa. Oke. Nanti akan kita bahas sama-sama lagi. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Kamu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mona Lisa.